Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai tes uraian dan tes objektif. Yang pertama yaitu tes uraian atau essay examination. Nah, tes ini merupakan tes yang menuntut siswa untuk menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis. Nah, jenis tes uraian itu ada dua. Yang pertama yaitu uraian bebas atau free essay. Nah, uraian bebas itu artinya jawaban siswa tidak dibatasi, bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Nah, contoh soalnya yaitu seperti tolong jelaskan apa saja peranan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contoh soalnya. Jadi, soal tersebut menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Nah, yang kedua yaitu uraian terbatas. Dalam uraian terbatas, pertanyaan ini telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau pembatasan tertentu. Nah, contoh soalnya itu seperti sebutkan saluran dari sistem pencernaan mulai dari mulut sampai dengan anus. Nah, itu kan sudah jelas penjelasannya. Jadi jawabannya itu harus sesuai dengan teori. Nah, kemudian yang kedua tadi ada bentuk uraian objektif kan. Nah, bentuk uraian seperti ini memiliki sehimpun jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti sehingga dapat dilakukan pensekoran secara objektif. Nah, adapun langkah-langkah pensekoran soal bentuk uraian objektif adalah yang pertama, tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soal. Nah, setiap kata kunci yang dijawab benar itu nilainya 1 dan yang dijawab salah nilainya 0. Nah, jika satu pertanyaan memiliki beberapa subpertanyaan, perincilah kata kunci dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci sub jawaban dan buatkan skornya. Nah, jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada skor tersebut. Jumlah skor ini disebut skor maksimal. Nah, sebagai contoh, dalam 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 soal biologi, seperti contoh dalam pembelajaran bioteknologi. Nah, pada saat tes objektifnya, siswa itu diberi satu soal, yaitu sebutkan sebutkan jamur apa saja yang berperan dalam pembuatan tape, keju, tauco, tempe maupun dalam pembuatan sake. Nah, di situ kan sudah jelas sekali jawabannya. Tidak boleh sesuai dengan pendapatan siswa. Nah, seperti contoh yaitu dalam pembuatan keju. Nah, itu kan diperlukan bakteri Lactobacillus bulgaricus kan dalam pembuatan keju. Nah, jadi jawabannya sudah pasti tentu itu. Nah, apabila siswa menjawab salah, tentu saja skornya 0. Dan apabila jawabannya benar, skornya adalah 1. Atau disesuaikan dengan soal yang ada. Misalkan soalnya ada 5, berarti jika soal itu benar 1, maka nilainya adalah 20 poin. Nah, kemudian ada bentuk uraian non-objektif. Nah, bentuk soal ini memiliki rumusan jawaban yang sama dengan rumusan jawaban uraian bebas. Artinya, peserta didik itu dituntut untuk mengingat dan mengorganisasikan atau mengurai dan memadukan gagasan-gagasan pribadi atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara memukakan pendapatnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, untuk peskorannya itu sama dengan objektif tadi. Jadi, jika jawaban si murid itu sesuai atau bisa dikatakan sudah hampir mendekati atau bisa dikatakan sudah mendekati dari jawaban yang diinginkan oleh gurunya, maka dia akan mendapatkan nilai skor yang sempurna. Nah, sebagai contoh, jika soalnya ada 5,
Maka jika dia menjawab satu soal dan jawabannya itu sudah sesuai dan sesuai dengan yang diharapkan oleh gurunya, maka dia akan mendapatkan nilai poin setiap satu soal itu 20 poin. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.